Jalan ambles sedalam kurang lebih 12 meter terjadi di dalam kompleks perumahan Permatapuri, Kelurahan Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 13 Maret sekitar pukul 10 malam. Hujan yang tidak kunjung berhenti dalam kurun waktu 3 hari mengakibatkan jalan utama perumahan ini ambles sepanjang kurang lebih 12 meter dengan lebar sekitar 9 meter dan kedalaman mencapai 12 meter. Ahmad Subaidi, salah satu warga RT 5 RW 8 yang terdampak dari jalan ambles ini menyampaikan, ia dan warga yang lain sudah sempat was-was akan terjadi jalan ambles karena sebelumnya tanda-tanda keretakan sudah terjadi. Rumah Ahmad Subaidi terletak persis di samping jalan yang ambles tersebut. Akibatnya rumahnya kini mengalami retak dan sebagian halaman rumah ikut ambles seperti pagar dan tandon air ikut jatuh ke dalam lubang. Ini kronologi kejadiannya ini bagaimana Pak, boleh diceritakan? Ya sebenarnya udah lama ini ambles. Ini karena gorong-gorongnya udah rusak. Cuman dari pihak pengembang tidak segera mengambil tindakan. Pada saat hujan lebat kayak kemarin, debit air yang meningkat, akhirnya airnya itu menggerus tanah ini, jadinya ambles seperti ini. Gitu. Itu waktu kejadian itu bisa diceritakan Pak, pukul berapa, lalu seperti apa? Sekitar jam 10 ya. Ya nggak ada yang tahu, untungnya nggak ada orang lewat, nggak ada korban. Alhamdulillah itu. Nggak ada yang tahu, tahunya udah bunyi brol gitu aja udah gitu. Jadi, kumpul. Itu langsung ambles begini Iya. atau berangsur-angsur Pak? Wah, ambles. Pertama separuh ini. Separuh terus baru ini. Nah ini tambahan. Awalnya ini masih ada ini. Gitu. Ini sekarang ambles. Karena ini kan udah gravel juga toh. Gitu. Terus dari rumah Bapak sendiri ini yang ambrol ini bagian apa aja nih Pak? Terutama taman depan ya. Itu kan ada kolam koi. Terus ya tanaman-tanaman saya habis. Terus tandon air satu juga habis. Terus itu di bawah pondasi itu semua pecah, itu saluran air pecah. Saat ini saya nggak punya air supply ya kan, tentunya meskipun ini ada perbaikan PDAM tapi kan supply ke rumah nggak ada, saya kosong. Itu yang menjadi problem saya saat ini. Terus ada keluhan lain Pak mungkin yang mau disampaikan? Ya kalau keluhan sih ya tentunya kita berharap ini semua bisa teratasi dengan baik lah secepatnya, agar tidak menimbulkan korban jiwa ya kan, terutama yang ini kalau potensi resikonya kan ambruk kan, itu yang ditakutkan ada pada saat kita di dalam rumah atau apa itu. Nah itu tentunya yang kita inginkan segera diatasi dengan baik. Harapannya pengen segera diatasi ya Pak ya? Iya tentunya. Kalau dari pengembang sendiri sudah ada kontak belum Pak dengan jenengan? Nggak ada. Malah saya samperin tadi pagi ini mau saya tanya, tapi ya juga mereka belum memberikan planning apa yang harus dilakukan. Mereka rencananya apa yang mau mengatasi ini belum tahu juga. Saya belum dapat konfirmasi apapun. Kalau saya mendengar ini sebelum terjadi ambrol ini, benar ini jalan dibuat untuk aktivitas alat-alat berat Pak? Iya betul, memang itu dulu dimulai dari pembangunan apartemen. Jadi karena bangun apartemen kan dia butuh logistik yang peralatan, material yang besar, besi yang besar, truk yang gede, tonase yang gede. Lewat sini kan tonase nggak kuat kan jalannya. Alhasil itu rusak gorong-gorongnya. Nah warga itu sudah melakukan protes tapi kan diabaikan, malah warga dipolisikan. Sampai kita dipidanakan juga waktu itu. Saya sendiri termasuk salah satu korban yang dipidanakan. Padahal kita hanya menuntut perbaikan jalan ini dengan benar, gorong-gorongnya, dan jangan menggunakan akses ini untuk dengan tonase besar. Gunakan yang kecil lah, karena ini juga lingkungan ya, demi keselamatan masyarakat. Tentunya itu yang saya harapkan, nggak ada permintaan apapun. Berapa lama aktivitas itu Pak? Sekitar mulai tahun 2017 sampai tahun 2000 berhenti total itu 2019 mereka berhenti total. Rencananya kan bangun 7 tower, itu baru 1 tower ya yang selesai. Jadi berhenti. Tapi dampaknya setelah sekian tahun ya Pak ya? Ya dampaknya sebenarnya kan tiap kita udah ngelihat kan ambles-ambles terus.
Cuman perbaikannya kan sementara. Pihak pengembang itu alasannya nggak ada dana, ya hanya nguruk aja, nguruk. Ya seperti inilah, diuruk beton tapi kan bukan beton jalan toh. Lihat konstruksi ram-ramannya juga nggak layak, ya kan. Jadi hanya sekedar nguruk gitu loh. Ya, lihat itu di bawahnya beton itu kan kosong gitu loh. Nah, itu ambles kan. Jadi hanya make up gitu loh. Jadi seperti perawatan make up aja, ngelihat cantik aja jalan, tapi sebenarnya berbahaya sekali. Nah, kalau sudah seperti ada cuaca ekstrim seperti inilah yang akan timbul dampak yang sebenarnya gitu. Ya syukur alhamdulillah tidak ada korban, tidak ada mungkin pas orang lewat atau mobil lewat. Syukur alhamdulillah itu. Ya, saya rasa. Jalan ambles ini mengakibatkan setidaknya 3 rumah mengalami retak dan yang paling parah kehilangan pagar dan tandon air karena jatuh ke dalam lubang amblesan jalan tadi. Setidaknya ada 3 RT yang terdampak akibat jalan ambles ini. Selain akses jalan yang tertutup, aliran air dari PDAM juga tidak dapat mengalir ke rumah warga. Pemadaman listrik juga terjadi karena pal listrik ikut ambles. Saat ini pihak dari PLN terlihat memperbaiki aliran listrik dengan memasang pal listrik di area yang aman dari jalan yang ambles tersebut. Sampai saat ini, belum ada komunikasi antara warga dan pihak pengembang perumahan untuk menyelesaikan permasalahan jalan ambles di perumahan Permatapuri, Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.